Ngeri kali bah, ACT selewengkan dana korban kecelakaan Lion Air 10 miliar rupiah untuk Koperasi 212. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Terkait dengan 4 orang yang telah disebutkan tadi, pada pukul 15.50 Indonesia bagian Barat telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat oleh CT kurang lebih 103 miliar dan sisanya 34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Adanya pengadaan armada truk 2 miliar, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya kurang lebih 8,7 miliar. Selanjutnya untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih 10 miliar. ACT di bawah Bang Udin ini tega merayu keluarga korban pesawat jatuh untuk mempercayakan santunan dari Boeing diarahkan ke ACT. Ahyudin dan juga Ibnu Hajar, 2 orang petinggi ACT ini diduga sengaja melobi keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 tempo hari agar ditunjuk sebagai pengelola dana sosial dari pihak Boeing. Dia mengaku dirinya ustadz, mengaku sudah menggelontorkan dana triliunan sehingga merasa berhak mengambil uang donasi dari masyarakat. Ini kan koplak. Setelah digarap polisi, Yayasan Pengumpul Donasi Aksi Cepat Tanggap atau ACT semakin terbongkar bobroknya. Kali ini, polisi menemukan bukti baru bahwa dana bantuan yang seharusnya disalurkan untuk keluarga korban kecelakaan Lion Air pada 2018 silam malah diselewengkan oleh pengurus ACT. Tidak tanggung-tanggung, 34 miliar rupiah yang disalahgunakan Ferguson. Ngeri kali bah. Lantas, digunakan untuk apa uang sebanyak itu? Untuk beli truk, untuk pembangunan pesantren peradaban di Tasikmalaya. Memang kesannya bagus, membangun pesantren alias membangun tempat orang menimba ilmu agama. Tapi kalau sumber dananya merupakan hasil penyelewengan bantuan, nggak bagus juga. Karena sesuai dengan tujuan awal, dana itu untuk korban kecelakaan Lion Air. Para penyumbang yang sudah rela menyisihkan bagian dari rezeki mereka, taunya duitnya yang disumbangkan tersebut untuk keluarga korban kecelakaan Lion Air, bukan untuk pembangunan pesantren. Artinya apa? Pengurus ACT itu tidak amanah dalam mengelola donasi. Dan ini yang bikin geleng-geleng kepala lagi. Dana untuk korban kecelakaan itu ternyata diselewengkan untuk Koperasi Syariah 212. Lalu, apa itu Koperasi Syariah 212? Menurut situs resminya sih, merupakan koperasi primer nasional yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam sebagai wujud dari semangat aksi 212. Sedangkan aksi 212 merupakan aksi intervensi atau menekan penegak hukum yang dilakukan oleh Rizik dan kawan-kawan supaya Ahok dijebloskan ke penjara kala itu. Sehingga Anies dapat dengan mudah terpilih menjadi gubernur DKI pada Pilkada DKI 2017 silam. Salah satu merek dagang dari Koperasi Syariah 212 ini adalah Minimarket 212 Mart yang kini sudah ada beberapa di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, apa saja landasan koperasi ini? Di antaranya, melestarikan semangat aksi 212 yang mencerminkan kebangkitan umat Islam, kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang semakin melebar, minimnya penguasaan umat dalam aset produktif nasional, masih jauhnya perekonomian umat dari prinsip-prinsip syariah, dan lain-lain. Bolehlah kalau soal membranding diri, Koperasi Syariah 212 memang jagonya. Tapi faktanya, duit yang notaben untuk korban kecelakaan dinikmati juga. Sedangkan alamat Koperasi Syariah 212 itu di Ruko Belanova Konturi Mall, Blok RK03, nomor 1, Jalan MH Tamrin, nomor 8, Sentul City, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Dan ini nomor teleponnya 081 164 XXXX. Sementara berikut nama-nama pengurus Koperasi Syariah 212 tersebut. Dewan Penasihat Al-Agim, Dewan Pengawas Syariah Khalil Nafis, dan Muhyiddin Junaidi. Dewan Pengawas Operasional Yusuf Martak, Taufan Maulamin, Agung Supriyanto, Abdul Majid Umar, Muhammad Rafiq, Imron Halimi, dan Yuliandi Bahtiar. Yang menjabat sebagai ketua umumnya adalah M. Syafi Antonio. Terlihat dari beberapa nama di atas, ada yang cukup familiar, seperti penceramah yang pernah menyebut istrinya, yaitu A.A.Gim, dan ulama digoreng dadakan 35 ribuan Yusuf Martak. Atau dengan kata lain, ini bukan koperasi syariah, tapi lebih tepatnya koperasi Kadrun 212. Kok tega banget ya?
Dana duka cita malah diberikan ke koperasi yang diurus oleh A.A. Kim dan kawan-kawan. Bersyukur banget ya, Ahyuddin yang juga pendiri Yayasan ACT serta presiden lembaga itu, Ibnu Hajar, ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Karena kalau tidak, siap-siap saja korban mereka semakin banyak dan bertambah. Ancaman hukum untuk mereka berdua juga tidak main-main, yaitu 20 tahun penjara. Dan sampai saat ini, penyelidikan masih berlangsung loh. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada temuan baru lagi dari polisi terkait penyelewengan yang dilakukan oleh ACT tersebut. Itulah kenapa dari dulu kita selalu diingatkan kalau sedekah mending ke keluarga saja dulu yang membutuhkan, baru ke tetangga, sehingga bantuan itu bisa tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Kalau sedekah ke lembaga dan lembaganya tidak jelas, ya seperti memberikan donasi ke ACT ini, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, serta diselewengkan oleh pengurus dan pendirinya. Mudah-mudahan saja pendiri dan presiden ACT tersebut segera ditangkap, serta dijebloskan ke penjara, biar mereka turut merasakan bagaimana penderita korban Lion Air yang diselewengkan haknya. Bagaimana menurut Anda? Politik kotor JK ke Prabowo dan PDIP demi Anies Baswedan ditulis oleh Nafi Siward dari siward.com. Jika Anies Baswedan merasa hebat, itu semua karena ada JK di belakangnya. JK adalah orang yang mengusulkan nama Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada partai politik pada tahun 2017 silam. Dan ini juga sudah diakui oleh JK sendiri. Rakyat Indonesia juga sudah menjadi saksi sejarah jika pada Pilgub DKI 2017 lalu dipenuhi dengan politisasi ayat dan mayat. Sehingga tidak heran jika Pilgub DKI tersebut merupakan pilkada terburuk sepanjang sejarah. Pilkada DKI Jakarta kali ini adalah terburuk karena tidak mampu mengedepankan akal sehat. Kita ditarik ke isu-isu yang sensitif dan primordial, bukan yang substantif, kata pakar politik LIP, Siti Zahra Zuhro, saat berbicara dalam diskusi di Menteng, Jakarta. Kita akhirnya paham kenapa banyak spanduk provokasi SARA dalam Pilkada DKI 2017 saat dibiarkan bertebaran, dipasang di tempat ibadah tertentu, karena JK adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI periode tahun 2017 sampai 2022, dan Anies Baswedan adalah salah satu anggota majelis pakarnya. Apakah Anies Baswedan bangga bisa menang dalam Pilkada DKI 2017 yang penuh dengan politisasi ayat dan mayat tersebut? Selain politisasi ayat dan mayat, faktor lain yang membuat Anies Baswedan menang adalah karena dia pintar. Maksudnya, pintar merangkai kata manis untuk membodohi rakyat awam Jakarta. Salah satu janji kata manis Anies saat kampanye adalah tentang reklamasi. Saat kampanye, Anies Baswedan mengatakan tolak reklamasi secara lantang. Bahkan, dia juga mengatakan jika reklamasi dilanjutkan, maka banjir semakin besar. Tetapi, setelah Anies menang dan menjadi gubernur DKI Jakarta, dia malah mengklaim jika reklamasi bisa menyelamatkan Jakarta dari banjir. Bahkan tanpa malu dan tidak tahu malu, dia malah meresmikan jalan di Pulau Reklamasi. Apakah Anies tidak malu ingkar janji kampanye demi memperoleh kekuasaan jadi gubernur? Untuk menutupi fakta bahwa Anies sudah ingkar janji kampanyenya terkait reklamasi, jika pun sampai turun tangan. Ada yang tidak percaya? Coba saja perhatikan fakta tentang pembangunan Museum Sejarah Nabi di Indonesia. Pada September tahun 2019 lalu, museum ini akan dibangun di Cimanggis, Depok. Pada Desember 2019, lahan untuk pembangunan Museum Nabi juga sudah disiapkan di Cimanggis, Depok, dan katanya segera dimulai. Tapi pada Februari 2020, JK dan Anies Baswedan malah meletakkan batu pertama pembangunan Museum Nabi tersebut di lahan reklamasi Ancol. Beberapa waktu yang lalu, Anies juga sengaja mengadakan acara Formula E di lahan reklamasi. Apakah jutaan rakyat Jakarta masih ingat jika Anies Baswedan sudah ingkar janji tolak reklamasi setelah ditutupi dengan berita pembangunan Museum Nabi dan acara Formula E di lahan reklamasi tersebut? Sudah saatnya rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta, berpikir kritis untuk melihat kepingan rangkaian peristiwa dan rangkaiannya jadi satu kesatuan yang utuh. Lalu, kenapa JK sangat mendukung Anies Baswedan? Sederhana saja sobat. Apakah JK mau mendukung Anies Baswedan secara gratis? Tidak ada hal yang gratis dalam dunia politik. Dalam acara Formula E yang diselenggarakan oleh Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu, banyak orang JK terlibat di dalamnya.
Anies dapat nama dari Formula E, orang JK dapat kerjaan di acara tersebut. Rakyat Jakarta dapat apa coba? Setelah jabatan Anies Baswedan berakhir pada Oktober 2022 nanti, lalu siapa yang harus membayar biaya komitmen fee terkait Formula E sampai tahun 2024 nanti? Jangan mimpi deh jika Anies Baswedan mau membayar biaya komitmen fee tersebut melalui uang pribadinya. Beberapa hari yang lalu, JK secara terbuka mengaku punya hubungan sejarah dengan Anies Baswedan, terutama terkait Yayasan Paramadina. Anies pernah menjadi rektor Universitas Paramadina, sementara JK hingga kini merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina. Itu tinggal masyarakat yang memilihnya. Bahwa saya dekat memang punya sejarah. Saya ke Paramadina itu sama-sama, ucapnya. Ada yang tahu kenapa JK begitu getol mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres 2024 nanti? Apakah karena Anies Baswedan bisa jadikan pion demi kepentingan politik pribadi JK? Jadi ingat nih, pernyataan seorang tokoh oposisi yang mengatakan bahwa bisnis yang dilakukan oleh JK adalah bisnis dagang kekuasaan. Rakyat harus tahu jika pada tahun 2019 lalu, JK yang pernah menjabat sebagai Wapres sebanyak 2 kali merupakan salah satu orang yang ikut dalam gugatan ke MK agar soal jabatan Wapres bisa lebih dari 2 kali berturut-turut. JK juga mengatakan bersedia mendampingi Jokowi lagi saat itu. Apakah ini artinya JK haus kekuasaan sehingga mau jadi Wapres lagi dan lagi? Dan beberapa hari yang lalu, JK mempertanyakan apakah Prabowo kembali ingin ikut maju dalam Pilpres 2024 nanti? Pak Prabowo kan sudah 3 kali ikut pilkada, pemilu, Pilpres tapi belum berhasil, apakah mau 4 kali? Itu pertanyaan juga, kata JK dalam sebuah wawancara. Kenapa JK menanyakan hal tersebut kepada Prabowo? Apakah JK takut jika Prabowo maju dalam Pilpres, maka itu akan menyebabkan Anies susah maju? Apakah JK takut jika Prabowo maju, maka otomatis suara ke Anies akan semakin berkurang? Yang terbaru, jika berkata pasangan Anies Puan bisa mempersatukan bangsa. Ada juga yang mengatakan Anies Ganjar atau Ganjar Anies sebagai pemersatu bangsa. Jadi memang ada menafsirkan seperti Anies dengan Ganjar atau Ganjar dengan Anies. Ya, yang lain juga kalau dipasangkan. Tidak berarti kalau Anies dengan katakanlah Puan tidak pemersatu, kata JK. Mungkin bagi orang awam akan menganggap bahwa JK orang yang bijak karena ingin mempersatukan bangsa dengan mengusulkan nama Anies Puan atau Anies Ganjar dan sebaliknya. Padahal itu semua hanyalah sebuah politik kotor oleh JK. Jika PDIP mau mengikuti usulan JK di atas, yang untung tetaplah Anies Baswedan karena otomatis dia sudah dapat tiket dari PDIP yang merupakan partai pemenang pemilu. Akhir kata, silakan menilai sendiri ya bagaimana politik kotor JK kepada Prabowo untuk tidak maju dalam Pilpres 2024 nanti, agar suara Anies tidak pecah. Silakan menilai sendiri bagaimana politik kotor JK untuk memajukan Anies dalam Pilpres nanti dengan kedok mempersatukan bangsa. Bagaimana menurut Anda?